Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para calon investor di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai bisnis model kanvas saya kepada para calon investor. Berikut saya tampilkan dokumen. Baik, para calon investor, inilah model bisnis kanvas yang saya akan paparkan pada kesempatan kali ini. Eh, Bisnis model kanvas yang akan saya paparkan ini mengenai bisnis yang mungkin tidak lumrah bagi calon investor karena biasanya kita berbisnis mengenai makanan atau hal-hal yang sifatnya konsumsi bagi diri kita dalam jangka waktu yang pendek. Tapi dalam kesempatan kali ini saya ingin membagikan bisnis model kanvas mengenai justru bagaimana cara kita mengolah hal yang mungkin kita selama ini sepelekan, yaitu bisnis model kanvas tentang pengelolaan sampah. Karena kenapa saya memaparkan hal tersebut, menurut saya itu adalah hal yang sangat menarik bagi saya pribadi dan ini adalah satu hal yang di satu sisi kita akan berbisnis, walaupun memang jenis bisnis adalah bisnis social entrepreneurship gitu ya, artinya tidak hanya keuntungan yang ingin kita capai, akan tetapi ada hal lain yang ingin kita tuju, yaitu keberlangsungan dunia ini, terutama dalam menghadapi era panas panas global pada akhir-akhir ini. Kalau teman-teman yang lain mungkin memaparkan mengenai bagaimana membuat uh, pakaian, bagaimana berbisnis makanan dan sebagainya. Justru saya dalam hal ini akan mengambil keuntungan dari bisnis-bisnis kanvas yang teman-teman lain paparkan. Baik, untuk mitra utama dalam bisnis kanvas yang akan saya utarakan mengenai pengelolaan limbah sampah ini, sampah atau limbah ini. Yang pertama, nasabahnya adalah tentu saja bank sampah itu sendiri atau kelompok pengelola sampah sebetulnya. Terus karena kita ini tidak hanya ingin mengelola sampah, tapi kita juga ingin sebenarnya menjadi pusat edukasi pengelolaan sampah bagaimana, seperti apa, dan sebagainya. Jadi pengunjung juga akan menjadi mitra utama kita. Selain itu ada peneliti, baik yang ingin belajar mengenai sampah maupun ingin meneliti bagaimana sampah itu bisa berguna bagi lingkungan. Yang selanjutnya yang keempat yaitu Pemda di lingkungan uh, tinggal saya, tempat tinggal saya. Yang kelima tentu saja Kementerian Lingkungan dengan melibatkan diri dalam pameran. Saya melibatkan dalam pameran baik skala lokal maupun nasional. Seperti itu. Kegiatan utamanya pengelolaan dalam bisnis kanvas ini yaitu mengelola sampah yang disesuaikan dengan standar internasional. Itu tujuannya sebetulnya, karena akan tetapi dalam pelaksanaannya tentu saja akan secara bertahap menuju ke sana dengan tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya. Sebetulnya tidak hanya berbahaya tapi tidak berbau, karena selama ini kita kesannya kalau sampah itu adalah berbau gitu ya, tidak menyenangkan, apalagi kalau kita lokasi kita di tengah-tengah masyarakat, tidak terlalu di kawasan pabrik atau di lokasi yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, kegiatan utamanya itu reduce sampah menjadi barang yang lebih aplikatif. Eh, Kalau kita googling beberapa waktu lalu, mungkin mungkin tidak muncul di berita ya, tapi ada ada beberapa highlight berita, misalkan Gubernur DKI waktu itu Pak Anies Baswedan justru malah mencanangkan uh, kusen dari uh, campuran antara sampah dan bahan-bahan lainnya untuk kebutuhan rumah tangga, atau untuk membuat sampah, untuk membuat rumah. Selanjutnya, sumber daya utama dari bank sampah ini atau dari bisnis pengelolaan sampah ini yaitu
bank sampah yang melakukan pengelolaan sampah dan para pengelola bank sampah mempunyai bekal keterampilan dalam mendaur ulang sampah. Eh, Banyak contohnya ya, pengelola bank sampah itu menggunakan sampah-sampah terutama plastik yang memang susah didaur ulang menjadi kerajinan, begitu kerajinan tangan maupun kerajinan lainnya, misalkan bola lampu dan sebagainya. Selain itu juga pengelolaan bank sampah ini juga saya harapkan sih ada inovasi lainnya ya, yang tadi saya sebutkan. Misalnya tadi Gubernur DKI waktu itu Pak Anies Baswedan mengelola sampah, justru malah mengubah sampah menjadi barang yang sangat berguna, menjadi balok-balok kayu. Selain itu, ada juga yang lainnya sebetulnya, kayak misalkan ada eco-brick gitu ya, yang kita tahu bahwa itu lumayan, kalau di negara-negara lain sudah digunakan, bisa untuk membangun rumah dan sebagainya. Terus proposisi nilai. Produk daur ulang yang dibuat berdasarkan keinginan pasar dengan cara menggali potensi pasar sehingga dibuat kerajinan ataupun barang untuk membuat rumah yang tadi saya sebutkan seperti tadi. Nilainya sebetulnya tidak hanya mereduce tapi juga uh, merecycle, sorry, juga mereduce menjadi barang-barang yang lebih berguna bagi kehidupan kita gitu. Jadi kita tidak konsumtif. Jadi di satu sisi kita menggunakan sampah juga, tapi di sisi lain bagi lingkungan pun, kalau tadi contohkan menjadi balok kayu ya, kita bisa menghemat kayu yang ada di hutan agar tidak terjadi penggundulan dan selanjutnya di saluran saluran bisnisnya itu melakukan promosi penjualan kepada masyarakat, nasabah bank sampah dan lingkungan sekitar bank sampah untuk segmentasi pasar yang lebih kecilnya, tapi untuk segmentasi pasar yang lebih besarnya sebetulnya tidak hanya warga lingkungan sekitar, tapi juga masyarakat di Indonesia, baik lokal maupun nasional atau internasional, karena memang sebetulnya nanti akan saya pasarkan melalui media sosial. Segmen pelanggannya, kalau kerajinan daur ulang masyarakat biasa, kalau reduce segmennya adalah masyarakat secara umum, baik di tingkat lokal maupun nasional. Untuk struktur biaya, biaya yang ini ya hal-hal yang penting bagi calon investor ya. Biaya yang sangat kami butuhkan adalah biaya operasional dari bank sampah, biaya riset dan pengembangan produk. Biaya operasional ini kalau kita nilai itu terutama di mesin mesin pencacahnya, mesin penggiling, mesin, syukur-syukur nanti ada mesin pemilah sampah, walaupun mungkin pada awal-awal akan kita lakukan secara manual untuk memilah sampah, bisa yang bisa di reduce ataupun hanya di recycle saja. Nah, itu kan kita pilah sampah-sampah itu. Ini yang plastik, misalkan plastiknya kan ada macam-macam juga, ada yang plastik yang sifatnya bisa didaur ulang sekali dan sebagainya. Nah, ini yang sangat kita butuhkan untuk pendanaan justru untuk mesin-mesin yang lumayan mahal. Kalau diestimasikan sekitar 100 juta yang kita butuhkan. Selanjutnya untuk biaya riset. Biaya riset ini tentu tidak hanya di lingkungan sekitar ya. Kita kalau sekarang kan sebetulnya bisa ada channel YouTube dan sebagainya, tapi di sisi lain kita juga harus melakukan benchmarking, entah itu di di pabrik atau di perusahaan pengolahan sampah yang lebih modern seperti apa, baik itu di DKI Jakarta maupun di nasional. Selanjutnya ada pengembangan produk yang menyambung dari yang tadi, contohnya kita gunakan untuk balok kayu sehingga bisa digunakan lebih lebih aplikatif. Terus kita juga ada buat jalanan, kita campur di bahan adukannya dengan plastik tadi, dengan plastik yang sudah dicacah dan sebagainya. Selanjutnya harus pendapatannya tentu saja dari pengelolaan tabungan sampah dari anggota masyarakat ya, pengelola bank sampah, terus pengelola penjualan produk dari daur ulang sampah. Tentu saja di awal-awal mungkin akan sangat uh, terbatas ya Bapak Ibu,
tetapi ke depannya saya usahakan tadi ada riset dan sebagainya, ada benchmark, kita usahakan ke depannya akan jauh lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu investor, kami sampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.